Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Jadi hari ini adalah hari terakhir kalian untuk ujian. Jangan lupa siapkan HP-nya. Ibu akan memberikan token untuk hari ini. Oke, itu adalah token untuk ujian terakhir hari ini. Tetap semangat, jangan lupa isi token yang baik ya dan benar. Makasih. Baik anak-anak, karena ujiannya telah selesai, jangan lupa disubmit ya. Baik, Ibu. Sekarang kalian persiapkan diri untuk pulang dan dipimpin oleh KM. Sebelum kita pulang, angkat badan kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati. Mulai. Berdoa dicukupkan. Sikap siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk hari ini. Ibu pamit duluan ya. Guys, gila, akhirnya ujian beres juga. Gue nggak sabar deh pengen liburan. Sama sih, gue juga butuh banget gak sih yang namanya refreshing abis ujian. Gue ada ide, gimana kalau kita ke gunung aja? Nah, boleh tuh, boleh. Gak usah yang jauh-jauh, yang deket aja tapi bisa lah buat recharge energi. Boleh tuh. Mana ya? Ke Gunung Putri mau gak? Gue dengar pemandangannya bagus banget loh di sana. Nah, boleh juga tuh. Kita bisa sambil foto-foto keren terus mendaki gak sih? Gue setuju sih ke Gunung Putri. Oke, deal. Gimana kalau besok kita langsung berangkat aja? Gas. Berarti sekarang kita cabut, terus izin ke orang tua ya? Oke. Dadah. Dadah. Baju udah siap. Sekarang tinggal masukin makanan dari ibu deh. Terima kasih. Baju udah, snack udah, make up udah, tas udah, apalagi ya? Oh iya, kayaknya gue harus bawa 2 HP deh buat foto-foto terus liatin ke mama. Bu, besok Fanya mau naik gunung sama teman-teman. Udah siap semuanya? Aman deh pokoknya. Hah? Naik gunung? Kamu yang bener aja, Fanya. Gak ada, ngapain sih naik gunung? Kamu bilang dadakan banget. Ih, tapi udah siap semuanya, Bu. Tapi kamu bilang dadakan banget, Fanya. Lagian kamu kesana sama siapa sih? Sama temen aku yang berdua itu loh, yang sering ke rumah. Rachel sama Quina maksud kamu? Iya. Aduh, tapi kamu bilang dadakan banget. Ibu khawatir banget. Nanti kalau misalnya kamu di sana kenapa-napa gimana? Kalau misalnya kamu jatuh dari jurang gimana? Kalau misalnya kamu dimakan binatang buas gimana? Nggak Nggak akan, aman. Tapi kamu bilang dadakan banget tahu. Ibu khawatir. Kali ini aja, Bu, please. Ya udah deh. Tapi kamu di sana jaga diri ya. Kamu harus bawa jaket yang tebal, bawa obat-obatan, terus bawa makanan yang banyak banget biar kamu gak kelaparan, oke? Oke. Yaudah, Fanya istirahat dulu ya, Bu. Ya udah. Selamat tidur ya. Dadah.
mau naik gunung ya sama teman-teman. Udah booking dari kemarin soalnya. Naik gunung? Tumben banget, biasanya juga kamu rebahan terus di kamar. Kan biar produktif loh, Ma. Terus biar Vina ada kegiatan baru. Ya udah deh, boleh. Tapi inget ya, pokoknya kamu kalau di sana harus jaga kesehatan, harus jaga diri. Pokoknya kamu jangan macam-macam. Sama jangan lupa juga kirimin foto-foto ke mama. Siap, Ma. Nanti Vina bakal foto-foto yang banyak banget biar Mama bisa lihat. Oke, kalau gitu pokoknya di sana hati-hati ya. Oke, kalau gitu Vina lanjut istirahat dulu ya. Dadah, Mama. Good night. Kamu habis bikin apa? Yang keju tadi. Kok nggak ngasih sih? Maaf. Tapi nanti dulu. Aku besok mau ke gunungnya sama teman-teman aku. Ngapain sih? Enak juga di rumah. Tidur tinggal tidur, makan juga tinggal makan. Gak susah-susah. Ya kayak gitu. Aku yang masih tanya sama kuenya. Oh mereka. Ya udah. Yang penting kamu bisa jaga diri baik-baik. Banyak-banyak berdoa. Kalau ada apa-apa langsung kabarin bunda ya. Oh, oke. Udah jam 7 nih. Mereka pada kemana sih? Kok belum kelihatan juga ujung kakinya? Harusnya sih mereka udah datang ya. Udah telat banget loh ini. Keburu ayam jantan bertelur ini mah. Sorry ya, gue tadi bangun kesiangan. Mana di jalan macet banget lagi. Iya nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan telat ya. Gue udah nunggu lama banget loh. Aman. Tanya mana? Oh iya lupa, dia tadi tuh udah nelfon. Terus katanya dia udah di atas. Oh ya udah kalau gitu kita ke atas aja langsung. Yuk langsung yuk. Bete ya. Sorry lah, lu bete ya. Maaf sih, gue tadi nggak bangun. Itu Sanya nggak sih? Lah, Hai. Kok lo gak ngabarin sih? Tadi gue udah telepon Rachel. Emang lo nggak bilang Cel? gue lupa kan tadi baru ngomong di bawah. Ya udah kita sana aja yuk. Yuk. Guys, kita istirahat dulu bentar yuk. Gue capek banget nih. Duduk bentar dulu aja yuk. Yuk. Gue juga capek. Oh, di tengah. Mau minum nggak? Ambil Mau dong. Capek banget gak sih guys? Sumpah capek banget gak kuat. Guys, lihat deh. Kok bisa sih ada desa kecil di tengah gunung gini? Mana ada penduduknya lagi? Oh iya bener juga. Bisa jadi tempat istirahat buat kita nggak sih? Gue penasaran juga sih sama kehidupan mereka di sana gimana. Kita ke sana aja yuk. Siapa tahu bisa ngobrol sama penduduknya. Yuk. Wow, lihat tuh. Mereka pada sibuk kerja, bahkan mereka nggak ada yang ngeliatin kita. Iya, kayaknya mereka udah biasa sama pendaki kayak kita gak sih? Jadi, kita mau lanjut ngobrol atau lanjut mendaki nih? Jujur, gue penasaran banget sih sama desa ini. Tapi kayaknya kita harus lanjut gak sih? Yaudah yuk. Kalian lihat gak? Ada gadis yang lagi duduk sendirian di sana. Kayaknya kelihatan cemas deh dia. Iya, gue juga lihat. Kira-kira dia kenapa ya? Kita coba ngobrol aja deh yuk. Yuk, kita ke sana aja. Kita Yuk. tanya. Yuk. Hai. Kamu kenapa? Kok duduk sendirian gini? Aku tidak apa-apa. Hanya saja sedang memikirkan beberapa hal. Apakah kalian ini para pendaki? Iya, kita baru aja mulai pendakian. Tapi kalau misalnya ada yang mau dibantu, kita siap kok. Kamu kenapa? Ada masalah? Sejujurnya, iya. Tapi aku cuma perlu waktu buat merenung sendirian aja. Oke deh. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, bilang aja ya. Siapa tahu kita bisa bantu. Maaf teman-teman, mungkin kalian nganggap aku lagi halusinasi,
Tapi izinkan aku memperkenalkan diriku. Namaku Timun Mas. Timun? Kayak mentimun aja. Lo serius? Bentar, lo bercanda gak sih? Ini hidden camera bukan sih? Iya ya, mungkin namaku terdengar aneh. Tapi sungguh, aku tidak bercanda. Oke, kayaknya lo bercanda ya. Masa dongeng Timun Mas beneran nyata sih? Mungkin kalian nganggap aku cuman ada di dongeng sebelum tidur aja. Tapi aku ini beneran nyata, percayalah. Terus kenapa kamu murung? Harusnya kan kamu senang bisa terahir dari emas. Sebenarnya orang tua aku membuat perjanjian. Saat umurku 17 tahun, aku harus dikembalikan kepadanya. Bentar, yang lo maksudnya itu siapa? Orang tuaku membuat perjanjian dengan raksasa untuk dikaruniai anak. Dan anak itu adalah aku. Kelak saat aku berumur 17 tahun, aku harus dikembalikan. Kapan ya kita punya anak? Aku ingin sekali punya anak. Sudah, sabar saja. Mungkin ini belum waktunya punya anak. Kamu siapa? Aku adalah raksasa. Hahaha. Kenapa kamu menangis, wahai manusia? Hahaha. Kami ingin anak. Kami sudah lama menikah. Dan sayangnya, kami belum juga diberi keturunan. Begitu rupanya. Tenanglah, wahai manusia. Tanamlah biji mentimun ini. Dan niscaya ini akan memberikan kalian anak. Tapi saat umurnya menginjak 17 tahun, dia harus kubawa dan kalian harus menyerahkannya. Wahai raksasa, benarkah begitu? Ya, tentu saja, wahai manusia. Tak ada niat sedikit pun untuk menipumu. Dan ingatlah perjanjian ini. Jangan sampai kau lupakan. Jika kau tak mengembalikannya, maka habislah kalian. Loh, Mas, kok timun ini sangat cepat tumbuhnya dan ukurannya juga di luar ukuran timun biasa. Wah, ternyata benar. Raksasa itu tidak berbohong. Ayo coba buka sayang, cepatlah buka. Ayo cepat buka sayang. Ternyata apa yang dikatakan raksasa benar. Akhirnya kita punya anak ya. Gimana kalau kita namain anaknya Timun Mas? Timun anakku, ayah dan ibu ingin membicarakan sesuatu yang penting. Ada apa ya? Apakah ayah sakit? Atau ibu yang sakit? Bukan sayang, kami ingin memberitahu sesuatu. Karena umurmu sudah 17 tahun, kamu harus kami kembalikan kepada raksasa. Apa, Bu? Timun kurang mendengar apa yang ibu ucapkan. Timun nggak ngerti apa yang ibu ucapkan. Kami harus mengembalikan kamu kepada raksasa. Ini semua karena janji kami dulu. Apa yang harus aku lakukan? Mau kabur, tapi aku takut kesasar. Apa aku harus pasrah agar tidak diganggu raksasa?
Aku tidak mau menyerah begitu saja. Tapi hidup ini sangat sulit ya. Lalu kalau dipikir-pikir, selama bertahun-tahun aku juga belum sempat membahagiakan orang tuaku. Mungkin aku harus lebih sabar dan lebih kuat untuk menemukan solusinya. Aku suka sekali dengan desa ini. Udara segar, pemandangan indah. Aku merasa sangat bahagia. Tapi aku harus berani melawan raksasa itu. Aku tidak bisa diam saja dan berlari dari masalah ini. Aku harus melawannya. Aku akan berjuang untuk bertahan di desa ini dan untuk keluargaku. Ayah, ibu, aku tidak akan menyerah. Oh my god, lo serius banget ceritanya tadi. Gua kira lo cosplay Timon Mas doang. Awalnya gue juga gak percaya, tapi gak mungkin sih lo bohongin kita. Ya, aku serius. Maaf ya ceritaku jadi ganggu pendakian kalian. Kita bakal bantu lo kok. Kita harus ketemu orang tua lo dan cari solusinya sama-sama. Tapi ada warung gak sih di sini? Lapar banget gue. Kalian gak perlu khawatir. Ayo ke rumahku aja, banyak makanan loh. Yuk, let's go.
Nuwun sewu, niki tenan girane Mbok Darmi. Kula lan garwa badhe nyuwun tulung. Anak kula timun Mas lagi dalam beboyo Mbok, arep dipangan dening raksasa. Mugi panjenengan kersa maringi pitulungan. Nggih, mangga pineran dhisik. Kula badhe tulungi mituruti sak bisane kula. Bilang pada anakmu, Timun Mas, ojo ninggalke telung perkara iki. Bubuk lomba, tali lan uyah. Yen barang-barang iki bakal dadi pengayomanmu. Nggih, Mbok. Punika badhe kula pasrahake dhateng anak kula. Mugi Gusti paringi perlindungan. Sing penting atine kudu resik lan yakin. Gusti Allah mesti paringi dalan. Matur suwun sanget, Mbok. Mugi panjenengan tansah pinaringin berkah saking Gusti. Makasih ya. Iya. Makasih banyak, Mun. Boleh? Boleh, silakan dimakan. Aku mau ini ya. Iya. Mau nggak ini? Ini dulu aja. Kamu nggak mau? Udah. Ya, kamu makan, Mun. Iya, kasih. Ini dulu. Timun, ibu pulang. Loh, jebul lah tamu. Apa konco-koncomu? Nggih Bu, konco-koncoku podo ngerewangi ngarampungnya masalah dan wangsulane aku ngajak mulih kanggo ngisi weteng. Oh, ya ora apa-apa. Mengko ibu ngomong karo kowe. Nggih Bu. Teman-teman, aku ngobrol dulu ya sama orang tuaku. Kalian tunggu di sini aja ya. Oke. Ngono opo Bu? Duduk, Nduk. Sejatine bapak lan ibu nembe mulih saka wong pinter arep jaluk solusi kanggo perjanjian sadurunge. Awakmu kudu golek sawetara ireng kanggo nglawan raksasa nalika ketemu mengko. Bu, konco-konco kula badhe nulungi kula menika. Apik nek ngono, Nak. Iki Bapak ana bubuk cabe, tali, lan uyah kanggo ngelawan raksasa. Nggih, matur suwun Pak, Bu. Teman-teman, ini aku diamanahkan oleh orang tuaku buat melawan raksasa pakai bahan-bahan ini. Kalau dilihat-lihat kayak bahan buat masakan ya? Ya juga sih, soalnya semuanya punya aroma yang khas dan berkhasiat. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting nggak minta bawang putih sama bawang merah. Beda cerita soalnya. Oke deh Mun, kita bagi tugas dan kerja cepat ya. Garam cek, tali cek, Bubuk cabai cek, enak gak sih buat keripik? Tapi kumpul ya. Baru pertama kalinya aku bertemu dengan pendaki seunik kalian. Aku senang banget ketemu sama kalian. Di Cacita Tumbang dipuji kami siap lawan raksasa Bang. Cakep banget gua. Ayo Timun Mas, Ayah ingin memberitahumu sesuatu. Nanti kamu taburkan satu persatu ketika raksasa datang ya. Ini bahan pertama ada bubuk cabai, lalu tali, dan selanjutnya garam. Baiklah Ayah. Oke guys, sekarang misi kita buat gulingin si gede dan menggemaskan itu akan segera dimulai. Hahaha. Gue ada pantun nih. Apa tuh? Ngalacau ke pasir luhur. Cakep. Sisi gunung jangkung tepi. Cakep. Mun raksasa hayang ngagusur. Cakep. Sakitu urang moal sieun deui. Wey, keren. Gacor-gacor, gua kira lu nggak bisa pantun, malah pakai bahasa Sunda lagi. Melestarikan budaya banget. Maaf, Ibu ganggu percakapannya sebentar. Untuk kalian bertiga, Ibu sarankan tetap di sini karena ini tugas Timun. Yakin Bu, aku pernah bisa loh lempar garam kayak ninja. Gak apa-apa teman-teman, gak usah khawatirkan aku. Aku bisa kok lakuin ini sendiri. Timun Mas, kamu harus segera lari ke hutan. Cepat!
Baiklah, kau pasti bisa. Mau kemana kamu anak kecil? Jalan ke pasar bari mawa kareta. Lempangna siga nu boga dunya. Heh jelema awak gede rupa, ka dieu atuh loba gaya. Kaleuweung neangan pi. Cai ngocorna teu eureun. Anjeun jelema leutik. Da kami mah moal sieun. Dasar kamu anak kecil. Timun, kami di sini. Teman-teman, aku butuh bantuan kalian. Girls, kayaknya kita harus bantuin Timun Mas deh. Kita harus bentangin talinya biar raksasa itu jatuh. Fanya pegang. Rasel, tangkap ya. Langkah terakhir, garam. Selamat tinggal raksasa, maaf atas perbuatan ibu dan ayahku yang melanggar janjimu. Tapi berat rasanya jika aku harus meninggalkan mereka yang telah membesarkanku. Ini adalah bentuk pengabdianku terhadap orang tuaku yang telah merawat dan mendidikku. Mas, kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Akhirnya aku bebas sekarang. Guys, gak nyangka ya bakal sesedih ini. Iya, sedih banget. Makasih ya kalian udah nemenin aku sampai sejauh ini. Cel, kamu kenapa? Cel? Ya ampun. Lalu, mereka semua pun bersiap untuk petualangan nyata selanjutnya, ke tempat di mana mereka menemukan sahabatnya, Timun Mas. Dia mungkin kini raganya tak bisa terlihat, namun hati dan ketulusannya akan selalu terasa hangat. Dariku untuk sahabat. Again, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Mana kayak Guys, lihat deh.